mengenal diri. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya Pan ya. Iya, betul. Jadi mengenal diri itu gampangnya saya bikin ada 7 jurus ampuh untuk mengenal dirimu ya. 7 jurus nih, 7. Iya kan yang duanya ini. Oh, jadi digabungin 7 jurus. 7 ya, oke. Yang pertama, 7 jurus ampuh catat ya. Oke. Pertama Bang. Ya. Yang pertama adalah tahu kelebihan dan kekurangan diri. Oh, oke. Jadi gini, teman-teman ambil buku ataupun kertas, teman-teman tulis di situ apa kelebihan kamu dan apa kekurangan kamu. Ditulis, karena kalau cuma diapalin doang susah. Jadi tulis kelebihannya apa aja. Berarti tadi poin pertama dicatat ya teman-teman ya. 1, tahu kelebihan dan kekurangan diri. Nanti habis ini baru di-list gitu ya. Iya, di-list kekurangannya apa dan banyak-banyak. Misal contoh, kelebihan kamu bilang apa? Manage orang. Manage, berarti kamu bikin bisnis yang bagaimana how to manage other people dan memberikan manfaat buat orang-orang itu, sehingga apa yang kamu berikan buat mereka itu menjadi manfaat yang buat mereka sendiri bisa besar, sehingga buat kamu ada kepuasan. Selain itu juga buat kamu sendiri makin bisa lingkup besar, atau jangan-jangan nanti malah bisa memanage satu buah negara. Betul, ya kan? Mulai dari lingkup kecil dulu, bikin company, ya kan, bikin apa? Itu salah satu contoh. Iya, organisasi. Terus company. Oke, kayak gitu ya. Jadi kekurangannya apa? Kalau misalnya kekurangan apa? Banyak orang yang kekurangannya misalnya nggak pede tampil di depan umum misalnya. Nah, cakep ya kan, belum ada pantun udah cakep. Jadi kalau Anda nggak pede bicara di depan umum, tulis itu sebagai kekurangan yang perlu kamu tingkatkan, kelemahan yang perlu ditingkatkan. Artinya apa? Itu bukan stagnan, itu tinggal kamu cari tahu ilmunya. Ada namanya ilmunya public speaking. Ya. Ada 2 cara sih sebenarnya. Saya menangani public speaking banyak orang, dan 2 ini maksudnya gini, ada satu memang karena dia perlu jam terbang diulang-ulang, tapi ada juga satu karena orang itu masa kecilnya di bawah 7 tahun ada trauma. Waktu di depan umum dia dipermalukan sama teman-temannya di sekolah ataupun di rumah. Sampai besar ke bawah-bawah tuh ya Bang. Trauma itu ada di dalam bawah sadar, dan kalau itu tidak di cleansing, tidak disembuhkan, dia sampai dewasa pun, sampai besar pun, itu akan menjadi kendala ketika dia ada di depan umum. Karena ini ego state dia, dalam bahasa psikologi ego state dia, si kecil dia yang waktu itu dipermalukan di depan umum. Contohnya ada anak kecil TK, terus dia disuruh nyanyi di depan sama gurunya di depan kelas. Terus begitu dia nggak bisa nyanyi, nggak pede, tapi gurunya maksa. Dan ketika dia nyanyi nggak enak, terus teman-temannya nyorakin. Gitu ya. Dibully gitu bahasanya ya. Ironisnya si gurunya sendiri pun nggak merangkul, tapi saat itu malah ikut ketawain juga. Nah, akhirnya muncullah yang namanya trauma. Nah, sehingga sejak saat itu dia nggak bisa bicara di depan umum. Nah, itu kasus yang saya selesaikan ketika orang ini udah jam terbang tinggi tapi kok masih banyak groginya, dan ternyata harus dihapus itunya dulu. Nah, jadi catat kekurangan-kekurangan Anda, nanti fokusnya pada kelebihan dulu. Kalau kita lain waktu ketemu di sesi-sesi ada mungkin hipnoterapi atau apa, nanti boleh tanya. Kali ini bukan itu temanya. Yang kedua. Ya, tentukan tujuan. Tahu visi dan misinya tadi kata Bang Wendy kan. Ya, visi misi. Apa visi misi? Apa sih tujuan? Jadi gampang gini. Anda di sini pun perlu tahu tujuannya mau apa. Oke, kayak kita gitu Bang di sini. Kita ngobrol kayak gini, tujuannya mau apa? Tujuannya kita kan mau sharing bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman dimanapun berada, baik yang ada di sini ataupun di rumah. Itu bagaimana untuk mengenal diri tujuannya. Karena alhamdulillah saya diberikan ini perjalanan selama berpuluh-puluh tahun sehingga mengenal diri saya. Saya juga bisa dulu waktu belum mengenal diri terombang-ambing juga Pak. Ya, mencari jati diri. Banyak yang kayak gitu Bang. Wajar makanya. Jadi yang nggak wajar adalah orang yang nggak pernah nemuin jati dirinya. Nah itu yang nggak wajar dan nggak berusaha untuk mencari tahu. Gitu. Karena biar bagaimana Allah menciptakan kita dengan maksud dan tujuan tertentu, dan setiap orang itu pasti ada perannya masing-masing. Tugas kita adalah 1, untuk menemukan tujuan itu. 2, apa tugas kita yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah Allah atau Tuhan itu memberikan baju yang hanya enak kita pakai. Bajunya tanda kutip, sejak kita ditiupkan ruh di rahim ibu,
baju itu hanya enak buat kita pakai. Dan kalau Anda selama ini belum pas baju itu bisa berupa profesi, bisa berupa jabatan apapun yang Anda sukai. Nah, kalau Anda belum dapatkan baju yang pas Anda pakai, artinya Anda belum menemukan. Dan temukanlah baju itu. Memang tidak diberikan mudah, murah. Jadi bukan dicari ya, tapi ditemukan. Ditemukan. Tahu bedanya nggak dicari sama ditemukan? Kalau dicari belum tentu ada. Dicari itu kamu belum punya. Kamu cari uang, belum punya uang. Kamu cari pacar, belum punya pacar. Tapi kalau menemukan itu adalah kamu sudah punya. Misalnya dompet kamu ada di mana, ya kan dompetnya. Ditemukan. Nah, ditemukan aja. Nah itu, jadi artinya baju yang enak kamu pakai ini, ya, buat sepanjang tujuan hidup kamu, Tuhan udah berikan. Tugas kamu, tugas kita semua adalah menemukan baju itu. Alhamdulillah kalau saya udah menemukan baju itu di bidang yang saya geluti sekarang. Jadi barometernya apa? Orang nyebutnya passion gitu ya. Passion. Yang jelas kalau kamu sekarang jalanin apapun profesi kamu itu ternyata kamu udah enjoy banget. Bahasanya tuh ya lo lupa waktu, lupa apalah kalau udah ngejalanin ini, lo nggak ada hitung-hitungan lagi gitu. Nah itu passion. Tapi kalau lo masih ada capeknya, masih hitung-hitungan, itu bukan passion. Belum baju. Misalnya nih Bang, kayak saya dulu kerja kantoran gitu ya, pergi pagi pulang malam, terus tapi masih aja ada gremet-gremet hati, terus ngedumel hati, tapi tetap dijalanin gitu. Itu berarti bukan baju tanda kutip yang tadi dibilang. Pertanyaan saya, kamu udah resign dari kerjaan itu atau belum? Udah lama Bang. Berarti kan bukan baju. Kalau bajumu itu akan kamu pakai sampai sekarang, melekat selama kamu menjalani kehidupan ini. I see. Itulah baju. Berarti saya udah bener ya melepaskan pekerjaan saya yang lama ya, karena itu bukan baju saya. Betul. Kayak gini Van, tentukan tujuan gini. Zaman dulu ada sebuah taksi, kita nggak sebut merek ya, karena nggak dibayar di sini. Taksi yang biru gitu ya, yang bayar langsung ya. Begitu duduk, terus ditanyakan, mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Terus lu nggak punya tujuan, terserah deh Pak, mau kemana aja. Analogi itu sama dengan kehidupan kita. Kamu pun bekerja harus punya tujuan. Apapun yang kamu lakukan harus punya tujuan. Pemirsa juga nonton ini pasti ada tujuannya. Yang nggak punya tujuan pasti akan cabut, nggak akan melihat, nggak akan lanjut lagi, karena dia nggak tahu tujuannya. Jadi tujuan itu penting. Jangan sampai ketika naik taksi tadi, begitu ditanya lu nggak tahu tujuan. Atau gue sih mengalir aja deh hidupnya kayak air. Lu yakin mengalir? Ntar kalau dibawa ke comberan, ke air yang kotor, komplain. Nggak mau kan? Nggak mau. Jangan. Jadi jangan mengalir aja. Jadi tentukan tujuan kamu mau kemana. Jadi yang orang-orang bilang gue mah hidup mengalir aja lah kayak air gitu, salah ya Bang ya? Saya nggak bilang salah. Semua sudut pandang benar. Itu benar menurut Anda. Tapi kalau bagi saya nggak akan begitu. Kenapa? Sifatnya air itu kan dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, Anda mau kehidupannya ke bawah terus? Nggak mau lah Bang. Ya kan? Ke bawah, ngeblangsat terus dibawa ke tempat kotor juga nggak mau kan? Makanya tentukan tujuan. Ya, spesifik ya Bang? Spesifik. Kita pakai sifat air yang ini. Ketika dia ada di sudut yang sempit, dia mampu untuk meresap. Sifat air itu bagus nih, betul? Sudut yang sempit itu maksudnya apa? Kondisi yang nggak asik, yang nggak enak, dia mampu untuk meresap, ya, mingle. Asik ya? Aja yang dibawa asik. Dan ketika dia terjebak, apa sifat air? Menguap. Dia menguap. Artinya ketika ada kesulitan, kalau kita pakai sifat air yang itu bagus, yaitu kita bisa menguap. Bagaikan udara. Artinya apa? Fleksibel. Ya? Jadi dia bisa berkembang dimanapun. Di kondisi yang sulit, konon kapan itu. Jadi dia udah parno sendiri. Jangan. Ya. Kalau kita punya Allah selalu ada di hati kita. Semua everything is okay. Ya, tahu tujuan hidup, maka tentukan apapun. Mau kerja kek, mau kemana kek, mau hidup sekalipun, kamu tentukan tujuan hidupmu. Tujuannya apa? Oke, baru itu berarti tujuan hidup namanya visi ya Bang? Visi misi. Misi itu berarti dipotong-potong gitu ya? Visi misi itu bedanya gini Van. Misalnya kamu mau ke Jogja nih, nah itu misi ke Jogja. Itu visi. Visi ke Jogja. Visi Jogja tuh visi tujuannya ya. Dari sini ke Jogja kan ada moda transportasinya, misalnya kamu bisa pakai apa? Pesawat. Mobil. Kereta. Motor. Jalan kaki. Banyak modanya. Oke, teman-teman. Kita lanjut Pak. Sekarang yang nomor 3. Oke, yang ketiga tuh kamu belajari untuk bagaimana kontrol pikiran. Oke.
mengontrol. Karena serangan gadget di dunia ini, teknologi gitu ya, itu membuat kita semakin tidak mengenal diri kita, gitu ya, Bang. semakin jarang untuk fokus sama diri. Kita malah fokus sama dunia luar. Yes, contohnya orang lagi ngobrol, lihat aja satu keluarga kalau lagi di rumah makan, yang masing-masing megang gadget, handphone ya dalam hal ini Iya, gadgetnya, iya. ya. Itu kan pikirannya nggak di sini, tapi pikirannya di dalam gadget itu. Iya, Itu iya, artinya dia tidak fokus apa yang dihadapi di sini. Nah makanya kita aware sama diri kita dulu, baru nanti kita ajarin keluarga kita atau anak kita. Karena semua harus dari dalam diri kita dulu, Iya. ya. Lebih sering kita untuk bahasanya tuh bahasa kerennya mindfulness. Oke. Mindful. Bagaimana kita sadar diri dengan kesadaran penuh, kita ada di sini sekarang saat ini. Misalnya nih Anda nih lagi duduk di sini. Kalau tangan Anda ke handphone, Anda nggak akan ada di sini. Anda Iya, akan betul. lihat either WhatsApp ataupun sosial media. Artinya pikirannya nggak di sini. Termasuk Anda di rumah nih. Anda bisa jadi melihat, tapi Anda tidak di situ. Anda melihatnya kemana-mana juga atau tidak melihat ke sini. Nah itu contoh. Ngelihat tapi pikirannya Kemana-mana. Nah makanya dilatih. Kenapa? Karena udah belasan tahun bahkan puluhan tahun sepanjang hidup Anda terlatih untuk tidak fokus. Makanya sekarang sadar diri dulu, bahasanya istighfar, untuk Ya, fokus. Fokus. Jadi gini, mindful. contohnya mindful atau fokus. Misalnya kamu duduk di sini, liatin saya baik-baik, ya kan? Dan kamu dengarkan apa yang kata-kata saya ucapkan ini dengan rileks, dengan tenang. Lalu kamu fokusin kepada nafas kamu, tarik nafas, buang nafas, dan badanmu kaku, misalnya gitu, ya kan? Jadi badan kamu berat. Bang, kaku bener. Ya emang begitu. Ya jadi kalau udah kaku berarti kamu udah fokus tuh. Ya nggak? Tenang. Hitungan ketiga sini, lihat saya sini, 1, 2, 3, dan badan kamu jadi lemas, bergairah dan semangat lagi. 1, 2, 3, go. Wow. Ya. Baru Jadi gue tarik nafas, buang nafas, gue disuruh kaku. gampangnya gini, misalnya gini, dimanapun kita berada cara ngelatihnya gini Pak, taruh gadget, taruh handphone. Misalnya pohon itu warnanya hijau, besi ini lurus, ini handphone. Jadi kita mulai memperhatikan hal kecil yang ada di depan mata kita. Oke. Jadi misalnya ini juga bagus buat si overthinking. Tahu overthinking ya? Tahu. Pikiran suka kemana-mana. Dan biasanya itu yang nggak enak-enak, yang negatif-negatif, yang buruk-buruk. Bener nggak overthinking? Iya. Nah, cara Anda untuk tidak overthinking adalah mata Anda kembali ke sekarang, mindful, dan liatin yang ada di sekitar Anda. Contohnya di depan sini ada apa aja Pak? Oke, di depan saya ada pohon kecil, ada apa ini? Hiasan-hiasan. Oke, ketika kamu melakukan itu, adakah pikiran yang overthinking? Enggak. Nggak bisa. Fokus ke situ. Fokus ke situ. Nah, itu caranya untuk melatih fokus. Oke. Ya, jangan biarkan multitasking. Multitasking. Apa itu multitasking? Melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Jangan lakukan itu. Dan bila Anda melakukan itu, buruan tobat. Karena itulah yang membuat Anda menjadi tidak bisa fokus, overthinking, bahkan Anda menjadi pelupa atau teledor. Apalagi usia-usia di atas 32 nih. Banyak banget dilakukan sama anak zaman sekarang ya Bang. Makanya efek negatifnya Ya gimana? nggak usah anak zaman sekarang deh, kayak ibu rumah tangga gitu, karena kerjaannya mesti nyambi itu gitu kan. Jadi dia mengerjakan misalnya sambil gendong anak, sambil masukin cucian, atau sambil goreng, sambil nelpon, atau sambil kayak Ya, gitu Bang. asal jangan lagi ngegoreng, ngangkatnya wajahnya halo gitu ya. Lagi ngegosok. Berat banget, nggak mungkin, halo. Bang. Oh ya, itu bisa tuh lagi Gini ya gosok. Pan ya, balik lagi ke Anda. Ya, kalau Anda mau menjalani itu semua silakan. Tapi ini adalah sudah di riset bahwa memori otak kita, kalau kita mau daya tahan memorinya itu kuat, bagus, dan itu bagus buat kesehatan otak Anda, ya fokus melakukan sesuatu. Bukan hal, berarti satu waktu ya. satu hal satu waktu. Misalnya Anda nyuci sambil gendong anak ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi gue nggak yakin nyuci sambil gendong anak gimana Ya, tuh Pak? maksudnya masukin cucian ke dalam mesin cuci Nah, Bang. jangan sampai anaknya dimasukin ke mesin cuci ya, itu repot gitu Ya, kan? enggak lah. Ya, nggak? Ya, itu beda. Jadi ya gendong anak ya gendong dulu, jangan sampai nyusuin sambil Main gadget. main gadget, atau Anda sambil nyetir sambil handphonean. Paling gampang ini deh, Anda makan di rumah sambil nonton TV. Nah, itu sering banget. Sering banget kan? Iya. Jangan lakukan itu. Berarti itu termasuk multitasking Itu ya? multitasking. Tuh. Dan itu akan membuat memori Anda jadi menurun
gampang lupa bahkan teledor. Gitu ya. Jadi luangkan waktu sepenuh hati dengan panca indramu. Misalnya kamu meraba apa saat ini, rasakan. Kadang kita minum aja kan autopilot, nggak ngerasain itu belak taruh ya kan. Iya. Atau kebresekan gitu kan. Jadi luangkan waktu panca indramu tuh, ya benar-benar kamu mindful. Nah itu melatih. Mindfulnya L1 ya bang, bukan L2 ya bang. Cakep ini, bagi praktisi pasti tahu mindfulnya. Kalau L2 artinya apa tuh? Penuh dong berarti ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi kontrol pikiran. Jadi misalnya gini nih, saat Anda emosi, ngegas gitu kan, entah lagi ada kondisi apa. Kalau udah turunnya, coba untuk tanya, kenapa ya gue ngegas begitu aja? Terus apa yang menyebabkan gue bisa ngegas begitu ya? Coba cari tahu selalu. Ini kan mau kenal diri kan? Ini caranya. Terus apa penyebabnya tadi? Terus kira-kira gimana ya gue cara menangani ini supaya ke depan gak begitu lagi ngegas? Nah itulah cara untuk mengenal diri. Karena kalau kita nggak apa itu namanya, nggak mengenal diri secara seperti itu, mengevaluasi, bablas. Oke. Yang keempat bang. Yang keempat,